Oke, udah lama nih kita nggak ngebahas Jepangan. Dan selama gua nggak upload, kayaknya banyak banget ya yang minta gua bahas Jepangan lagi. Oke, kalau gitu mari kita gaskan lagi sejarah perjepangan ini. Nah, sesuai thumbnail, kali ini gua bakal ngebahas salah satu ninja atau shinobi yang keberadaannya ini bisa dibilang antara ada dan tiada. Ada, tapi nggak ada. Nah, bingung nggak tuh? Dan tokoh shinobi ini pastinya nggak asing di telinga kalian. Karena di beberapa anime, game-game RPG, terus juga beberapa film action, sosok dia ini kayak beneran ada. Bahkan punya peran yang bisa dibilang cukup penting di era Sengoku. Dan shinobi tersebut bernama Sasuke Sarutobi. Hai hai, chanto hatarakimasu yo. Nah, pertanyaannya, kok bisa shinobi yang notabene-nya dicap sebagai karakter fiksi bisa punya kaitan yang cukup kuat dengan era Sengoku? Apa jangan-jangan dia emang beneran ada? Atau keberadaannya emang sengaja ditutup-tutupi? Atau nonton video ini sampai habis biar kalian tahu jawabannya apa? So, tanpa berlama-lama lagi, hai guys, selamat datang di channel Meatbox. Dan inilah sosok Sasuke Sarutobi, shinobi legendaris yang keberadaannya antara ada dan tiada. Oke, pertama-tama mari kita telusuri dulu siapa itu Sasuke Sarutobi. Nah, dari legendanya, Sasuke Sarutobi adalah seorang shinobi Koga yang hidup di era Sengoku. Yang mana dia ini juga merupakan pemimpin dari Sanada Juyushi atau 10 ninja Sanada. Sekelompok ninja yang berada di bawah pimpinan Sanada Nobushige atau Sanada Yukimura. Si pahlawan yang cuma lahir 100 tahun sekali. Dan sama halnya kayak Hattori Hanzo dan Fuma Kotaro, Sarutobi juga dikatakan merupakan seorang shinobi dengan kemampuan di atas rata-rata, khususnya dari sisi akrobatik. Jadi bisa dikatakan dia ini merupakan shinobi dengan tingkat agility yang tinggi. Selain itu, kisah asal-usul shinobi juga tergolong unik ya, dan cukup menyedihkan. Karena menurut legendanya, Sarutobi awalnya merupakan anak yang tidak diinginkan, dan kemudian dibuang oleh orang tuanya di sebuah hutan yang berlokasi di kaki gunung Tokakushi. Tapi untungnya, dia kemudian ditemuin oleh seorang shinobi Koga bernama Tozawa Hakuunsai, yang kemudian ngerawat dan membesarkan dia di hutan itu. Nah, yang gue bilang unik, cara Hakuunsai ngebesarin Sarutobi itu diceritakan cukup absurd ya. Karena sampai usianya 10 tahun, Hakuunsai nitipin Sarutobi ke para monyet yang hidup di sana. Dan hal ini Hakuunsai lakukan juga bukan tanpa alasan ya. Dikarenakan di masa itu seorang shinobi nggak boleh punya istri atau anak sebelum misinya selesai, ya mau nggak mau Hakuunsai terpaksa pakai cara absurd ini buat ngebesarin Sarutobi. Karena kalau sempat ketahuan, dia bakal dianggap melanggar kode etik, dan itu bakal fatal banget untuk seorang shinobi. Terus Hakuunsai juga sebenarnya nggak ngelepas Sarutobi gitu aja sih, karena secara berkala dia bakal datang ke hutan itu buat ngerawat dan mendidik Sarutobi. Nah, disinilah dia kemudian namain anak itu dengan nama Sasuke Sarutobi. Yang Sarutobi ini diambil dari dua kata, yaitu Saru dan Tobi. Saru itu artinya monyet dan Tobi itu melompat. Jadi kalau digabung, Sarutobi bisa diartikan sebagai monyet yang melompat. Sedangkan Sasuke, gua nggak nemu nih artinya apa. Jadi buat kalian yang lebih tahu, boleh kali ya langsung komen di bawah. Je m'appelle Sasuke Uchiwa. Dan ini juga bukan sembarang nama ya, karena sesuai orangnya, Sarutobi punya kemampuan dan kelincahan yang beneran kayak monyet. Terutama di bagian kaki, yang konon kakinya ini kayak pegas, bisa lompat dengan cepat tanpa menimbulkan suara. Nah, terus di umur 10 tahun, Hakuunsai yang udah nyelesain semua misi-misinya, kemudian mutusin buat ngebawa Sarutobi ke desa Koga. Dimana disinilah dia benar-benar dapat pelatihan yang layak sebagai seorang shinobi. Dan dikarenakan dia memiliki bakat sekaligus basic ketangkasan yang benar-benar udah diasah sejak dia lahir, gak butuh waktu lama, Sarutobi langsung dapat pengakuan dari para petinggi Koga dan menjadi salah satu shinobi elit mereka. Dah gitu, waktu dia cukup dewasa, Sarutobi dan 9 shinobi elit Koga lainnya kemudian mulai diperintahkan untuk melayani klan Takeda. Karena seperti yang kita tahu, klan Takeda merupakan klan yang memiliki hubungan paling kuat dengan para shinobi. Nah, awalnya Sarutobi nganggap tugasnya ini kayak tugas-tugas biasa, nggak serius-serius banget dia ngerjainnya. Sampai pada waktu dia dan 9 rekannya diperintahkan berada di bawah komando orang ini.
Sanada Yukimura. Barulah di situ Sarutobi dan kawan-kawan benar-benar serius dalam menjalankan tugas. Karena setelah melihat visi misi Yukimura, 10 ninja ini benar-benar dibuat takjub dan kagum banget sama Yukimura. Dan mereka pun kemudian sepakat buat mengabdikan seluruh hidup mereka untuk melayani jenderal klan Sanada itu. Nah, di momen inilah kemudian terbentuk yang namanya Sanada Juyushi atau 10 ninja Sanada yang dipimpin langsung oleh Sarutobi dan sahabatnya Kirigakure Saizo. Dan pengabdian mereka juga nggak main-main ya, karena hampir setiap kemenangan Yukimura pasti melibatkan 10 ninja ini. Kayak di Sekigahara contohnya, waktu Yukimura dan ayahnya Masayuki berhasil melindungi Kastil Ueda dari gempuran pasukan Ieyasu dengan cuma bermodalkan 2.000 pasukan. Sedangkan Tokugawa berjumlah 38.000. Yang konon salah satu faktor kemenangan ini berkat informasi rinci dari Sarutobi yang berhasil nyolong informasi dari Kastil Ieyasu. Terus pertempuran musim dingin Osaka juga sama, termasuk pertempuran terakhir Yukimura, yaitu pertempuran Osaka musim panas. Ya walaupun di sini mereka harus kalah ya, tapi Yukimura berhasil ngebuat Ieyasu merasakan trauma mendalam seumur hidup. Sampai-sampai Ieyasu nggak pernah bisa tidur nyenyak selama bertahun-tahun. Nah di part ini gue pertama-tama mau mohon maaf dulu nih kalau ntar ada yang kecewa. Karena semua yang kalian denger barusan itu murni berasal dari cerita dongeng Sasuke Sarutobi. Yap, kalian nggak salah dengar, penjelasan yang kalian dengar panjang lebar barusan itu semua berasal dari dongeng. Karena secara garis besar Sasuke Sarutobi adalah karakter fiksi. Lah bang, kok bisa? Kan dia ada sangkut pautnya sama Sanada Yukimura yang emang beneran ada di era Sengoku. Oke, jadi gini, nggak kayak Hattori Hanzo, Fumako Taro, Momochi Sandayu, dan Ishikawa Goemon yang nama mereka emang beneran tercatat jelas di beberapa catatan peninggalan era Sengoku, nama Sasuke Sarutobi sama sekali nggak pernah tercatat jelas di catatan sejarah feodal Jepang, termasuk catatan Iga dan Koga yang bener-bener nggak pernah mention apapun tentang dirinya. Maka dari itu, menurut NHK dan beberapa sumber lainnya, Sasuke Sarutobi kemungkinan besar adalah karakter fiksi. Karena sejarahnya sendiri paling kental berasal dari Kodan, yaitu kumpulan dongeng tradisional Jepang zaman dulu. Termasuk penjelasan gua barusan itu juga berasal dari Kodan, khususnya Kodan karangan Yokususai, yang dia tulis sekitar 100 tahun yang lalu. The earliest stories about Sarutobi Sasuke are found in the art of Kodan. Kodan is the traditional Japanese art of dramatic storytelling, with the storyteller tapping a fan on the lectern for emphasis. Lah kecewa dong, kirain dia emang beneran ada. Santai, jangan kecewa dulu, videonya kan belum kelar. Jadi gini, kalian pasti pernah dengar kan pepatah yang bilang nggak ada bau kentut kalau nggak ada yang kentut. Ya kan? Ini pepatah sebenarnya gua ngarang sendiri sih. Nah gitu juga dengan legenda Sasuke Sarutobi. Menurut Yamaguchi Michiyoshi, direktur sekaligus sejarawan dari Museum Nakanojo, Sarutobi Sasuke kemungkinan besar terinspirasi dari dua tokoh shinobi yang beneran ada di era Sengoku. Sarutobi Sasuke is a fictional character, but is said to be based on actual ninja from the Agatsuma area. There are no clear records of Sarutobi Sasuke. Oh really? However, there are two people who serve as an inspiration. Shinobi pertama bernama Karasawa Genba, yang dia ini adalah salah satu shinobi andalan klan Sanada, yang juga memiliki keahlian melompat yang luar biasa. Terus di dua catatan resmi klan Sanada yaitu Kazawaki dan Agatsumaki, Karasawa Genba juga dikatakan memiliki sebuah julukan yang hampir sama kayak Sarutobi, yaitu Osaru, yang artinya si monyet. Terus di catatan itu juga disebutkan Nisunobi pernah menyelinap ke Kastil Nakayama, kastil pertama yang dikasih Nobunaga ke Hideyoshi, dan berhasil nyolong satu benda berharga dari kastil itu, yaitu armor kuda yang terbuat dari emas. Karasawa Genba was called Osaru, or monkey, when he was a child. Osaru? The same kanji character as in Sarutobi's name. Terus yang kedua bernama Yokoya Sakon, yang dia ini juga shinobi andalan klan Sanada. Nah di catatan Sanada Masayuki, Yokoya Sakon ini dikatakan merupakan shinobi yang sangat profesional dan memiliki keahlian yang luar biasa, khususnya di bidang memanah.
Dan yang bikin dia dianggap sebagai Sasuke Sarutobi itu karena keluarganya mengadaptasi monyet sebagai kres atau lambang keluarga. Nah, lambang ini bisa kita lihat dari katana peninggalannya, sebuah katana unik yang disebut Monkey Sword atau pedang monyet. This sword, passed down through the Yokoya family for generations, has monkeys depicted on the handguard, collar, and pommel. Sakon was a highly accomplished ninja and said to be one of the models for Sarutobi Sasuke as he carried this monkey sword. Gimana? Sekarang udah pada tahu kan asal-usul Sasuke Sarutobi itu dari mana? Terus kalau Sanada Juyushi gimana bang? Apa mereka juga cuma legenda? Nah, kalau yang ini baru beneran. Tapi yang buat beda, di real life-nya mereka nggak cuma 10 orang. Ada banyak mereka. Nah, masih menurut catatan klan Sanada, para shinobi Sanada ini rata-rata jago-jago semua. Mereka ahli banget dalam hal menyelinap dan bertarung di wilayah pegunungan. Dan yang bikin mereka beda dari shinobi-shinobi lain, mereka dikatakan sangat sulit untuk dideteksi dan punya 1000 cara untuk mencari informasi. Nah, salah satu cara yang paling unik, mereka selalu melakukan Sugenja buat men-tracking wilayah musuh. Nah, Sugenja atau Sugenju adalah sebutan untuk para shinobi yang nyamar jadi biksu pengembara buat menghafal wilayah musuh dan memanfaatkan suara tongkat lonceng mereka sebagai penghitung jarak. Misalkan nih, mereka lewat di depan kastil musuh. Ya udah, sambil pura-pura berdoa, mereka bakal mapping semua tuh posisi-posisi kastil itu dengan cara ngitung jaraknya lewat suara lonceng tongkat mereka. Contoh, mereka lewat di depan kastil musuh nih. Ya udah, sambil pura-pura berdoa, mereka bakal mappingin semua tuh posisi-posisi kastil itu dengan cara ngehitung jaraknya lewat suara lonceng tongkat mereka. Misalkan dari posisi depan sampai belakang bunyi loncengnya 20 kali, dari kanan ke kiri itu 10 kali. Nah, suara lonceng-lonceng inilah yang nantinya bakal jadi patokan mereka buat menyelinap ke kastil itu nanti. Mantep juga ya caranya. The Sanada ninja specialized in gathering information. The important task of gathering information was carried out by Shugenja, mountain ascetics. Nah, dari kalian mungkin ada yang nanya, kok bisa Sasuke Sarutobi yang cuma karakter fiksi bisa sampai terkenal banget, sampai-sampai dianggap ada di dunia nyata? Jawabannya sebenarnya simple banget sih, itu semua karena reputasi. Shinobi punya reputasi yang sama kayak karakter asli. Jadi semenjak cerita Sarutobi ini dibuat, ceritanya ini langsung meledak, banget malahan. Semua kalangan suka, mau tua, muda, semuanya masuk. Dan perkembangan karakternya dari masa ke masa juga makin meluas, yang bikin hype-nya bener-bener gila. Gak ada yang gak tahu siapa itu Sasuke Sarutobi. Ya ibaratnya kayak Naruto lah kalau di era kita. Ya zaman sekarang siapa sih yang gak tahu Naruto? Terus dikarenakan cerita dia ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa nyata di era Sengoku, kayak pertempuran-pertempuran Sanada Yukimura tadi, banyak orang yang kemudian nganggep Sarutobi ini beneran ada. Padahal aslinya ya cuma dongeng doang. Tapi nilai plusnya, berkat perkembangan cerita Sasuke Sarutobi, seiring waktu sejarah para shinobi juga makin meluas, makin dikenal banyak orang mereka. Apalagi pas masuk tahun 1900-an, makin ganas itu cerita para shinobi. Nah, sedikit info tambahan, berkat perkembangan karakter Sasuke Sarutobi ini juga, ninja dianggap sebagai salah satu ikon terbesar di Jepang. Dan budaya ninja yang kayak di film-film, gerakannya bisa satset, bisa ngilang, bisa ngeluarin jurus-jurus sakti, yaitu asal-usulnya ya dari ninja monyet ini. Maka dari itu, sosok Sasuke Sarutobi kemudian dianggap sebagai salah satu pahlawan penyelamat tradisi para shinobi. Bukan secara spesifik, melainkan secara tradisi. So, itulah dia tadi sedikit informasi mengenai Sasuke Sarutobi. Gimana menurut kalian? Silahkan berdiskusi dengan sehat di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau request, bisa dengan cara mereply komentar yang udah gua pin, agar diskusi yang lain tidak terganggu. Dan ya, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur dan nambah wawasan kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gua mohon maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini, mohon dikoreksi. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini. Makasih udah nonton, hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.
Kiri-kiri sana rundata. Kiri-kiri sana rundata. Sarutobi Sasuke Tadaima Sanju.